Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke teman-teman, video kali ini saya akan mengambil gambar di sekitar Kampung Baru. Dan sekarang ini teman-teman, saya berada di lokasi atau kompleks daerah Surya. Oke teman-teman, kita langsung saja kita jalan. Saya akan mengajak teman-teman kita keliling Kampung Baru. Teman-teman, di depan saya ini yang sebelah kiri ini ada pasar kecil namanya Pasar Surya. Pasar ini tidak terlalu besar teman-teman, tapi kalau teman-teman mau cari seperti sayur atau rempah-rempah, bumbu-bumbu, itu ada penjual yang beberapa orang yang menjual. Jadi tadi itu teman-teman Pasar Surya teman-teman. Kalau teman-teman mau cari ikan juga ada, tapi dia ada di sebelah sana nanti, tapi saya tidak ke sana teman-teman karena saya mau ajak teman-teman kita lewat di jalan ini. Teman-teman, di depan saya ini sebelah kiri maupun kanan ini ada ruko. Sebelah kiri tadi itu ada Alfamart dan juga Indomart. Ada juga toko. Dan yang sebelah kanan saya itu tadi teman-teman itu juga ada ruko, tapi rukonya itu sudah beberapa ruko tidak berfungsi atau tidak beroperasi lagi, tapi ada satu apotik tadi teman-teman yang buka. Jadi di sekitar sini tadi itu teman-teman ada apotik dan juga ada beberapa ruko minimarket. Jadi teman-teman, ini lokasi di Kampung Baru. Sekarang ini saya buat video dan cuaca di hari ini teman-teman dia mendung, tapi tidak hujan teman-teman. Jadi cuacanya itu seperti ini. Dan ini tuh hari Rabu, tepatnya tanggal 4 Maret. Dan di hari ini juga teman-teman kegiatan belajar mengajar itu sedang dilaksanakan. Jadi ada anak-anak sekolah yang sedang melakukan aktivitas belajar mengajar di sekolah atau ada kegiatan belajar. Jadi teman-teman, ini juga masih dalam bulan suci Ramadan atau bulan puasa bagi teman-teman kita yang beragama Muslim. Oke teman-teman, yang di sebelah kanan saya itu tadi itu teman-teman ada ruko, dan ada salah satu ruko yang sudah lama beroperasi di Kota Sorong. Dari semenjak saya kecil itu ruko itu sudah ada, namanya Toko Mandala. Jadi teman-teman, Toko Mandala itu dia menjual berbagai macam keperluan. Seperti alat tulis, ada bumbu-bumbu juga, tapi tidak jual seperti sayur atau rica dan tomat teman-teman. Maksudnya bumbu-bumbu yang sudah disaset teman-teman. Juga ada alat-alat olahraga. Jadi toko Mandala itu teman-teman yang sebelah sana itu teman-teman, yang paling kanan pojok dari ruko ini. Dan teman-teman, di jajaran ruko ini itu juga ada salah satu rumah makan namanya Rumah Makan Sari Rasa. Kalau ini juga teman-teman, ini juga ruko, ada salah satu toko elektrik. Jadi kalau teman-teman yang mau beli elektrik seperti lampu atau kabel atau apapun yang mengenai elektrik itu teman-teman bisa datang ke toko itu, namanya itu Toko Panorama. Ini ada bank, salah satu bank yang ada di Kota Sorong. Di sebelah bank itu teman-teman ada aluminium atau kerajinan yang menjual berbagai seperti lemari. Kalau teman-teman mau pesan-pesan lemari yang dibuat dari aluminium, teman-teman bisa ke ruko yang tadi. Oke teman-teman, kita jalan terus ya. Di sebelah kiri sini teman-teman ada warung makan. Dan ini teman-teman, saya sudah berada di pertigaan jalan. Kalau ke kiri ini teman-teman, kita akan naik ke gunung namanya Puncak Arfat. Tapi saya akan ajak teman-teman kita terus saja kita jalan ke arah sana. Di sebelah kanan saya ini teman-teman ada juga laundry atau jasa pencucian. Dia ada di sebelah kanan teman-teman. Oke teman-teman, kalau teman-teman lihat di depan sana ada gedung yang besar sebelah kiri maupun kanan. Kalau yang sebelah kiri itu teman-teman, itu salah satu toko yang menjual alat-alat elektronik teman-teman. Namanya itu toko Mujur.
Dia berbagai macam alat-alat elektronik itu dijual di toko ini teman-teman, seperti televisi, mesin cuci, atau AC, dan berbagai macam lagi. Kalau teman-teman perlu alat-alat elektronik, maksudnya teman-teman bisa ke toko tadi. Sedangkan yang ke kanan ini teman-teman, gedung yang di sebelah kanan, ini salah satu hotel berbintang yang ada di Kota Sorong teman-teman. Namanya itu Lyric Panorama. Jadi teman-teman, hotel ini tuh kalau mau dibilang baru dibangun di Kota Sorong teman-teman, baru beberapa tahun beroperasi. Dan dia punya di depan ini teman-teman, yang sebelah kiri itu tempat parkir dari hotel ini teman-teman. Parkirannya cukup luas. Dan di hotel ini teman-teman, dia punya kolam berenang itu ada di lantai paling atas teman-teman. Jadi teman-teman, dia punya tampak depan itu seperti ini. Saya akan coba kasih kamera ke atas. Ini tampak depan dari hotel Lyric Panorama. Hotel, salah satu hotel yang ada di daerah Kampung Baru, Kota Sorong. Di sebelahnya itu teman-teman ada warung nasi Padang. Jadi kalau teman-teman yang menginap di sini, teman-teman ingin makan makanan tradisional khusus daerah Padang, teman-teman bisa ke warung yang ada di sebelah hotel ini. Oke teman-teman, di sebelahnya itu ada seperti jasa penukaran uang teman-teman, di sebelah warung tadi. Di sebelah saya ini teman-teman, ini SPBU Kampung Baru atau pompa bensin. Jadi ini aktivitas yang ada di SPBU Kampung Baru teman-teman. Di sebelah kanan saya ini juga teman-teman ada salah satu toko elektronik, maksudnya elektrik teman-teman. Ada juga elektronik, tapi dia cenderung menjual alat-alat elektrik teman-teman, seperti bolam, kabel, dan berbagai macam alat-alat elektrik. Di sebelahnya itu ada toko yang menjual berbagai alat musik seperti band, seperti gitar. Teman-teman kalau mau cari sound system juga tuh ada di toko itu. Yang di sebelah kanan saya ini teman-teman, yang warna orange itu salah satu swalayan yang ada di Kota Sorong, namanya swalayan Forza. Teman-teman, yang ini bapak-bapak dari Dinas Kebersihan Kota Sorong atau pekerja kebersihan yang ada di Kota Sorong. Kota Sorong ini dia punya kebersihan itu sangat tergantung dari bapak-bapak tadi atau kakak-kakak yang sedang bekerja tadi. Kita jalan terus teman-teman. Teman-teman, sekarang ini saya sudah ada di masih di daerah Kampung Baru, tapi sudah agak jauh dari tempat saya mulai bikin video tadi. Di depan sana itu teman-teman ada Polsek Kampung Baru yang di depan sana. Oke teman-teman, saya spill toko ini. Teman-teman, ini salah satu toko yang menjual perabotan rumah tangga teman-teman. Kalau di sebelah kirinya itu yang terpilih sama Seng itu ada lapangan futsal. Lapangannya cukup besar. Di sebelahnya itu ada cafe. Dan tempat ini teman-teman kalau malam pasti selalu ramai. Nanti teman-teman saya akan coba buat video malam di lokasi sekitar sini. Kalau kita lurus ke sana itu teman-teman, kita akan ke arah Kampung Baru juga, tapi kita akan lewat ke depan bekas bioskop Ramayana. Tapi saya tidak ke sana teman-teman, saya mau ajak teman-teman kita lurus. Oke teman-teman, yang kiri ini Polsek Kampung Baru, sedangkan yang kanan ini salah satu toko yang baru buka teman-teman. Namanya itu Mr. DIY. Jadi dia menjual berbagai alat kebutuhan rumah tangga teman-teman. Dan dia punya 3 lantai. Lantai 1, 2, dan 3. Kalau lantai 3 itu teman-teman dia menjual berbagai macam permainan khusus anak-anak. Ada anak-anak yang cewek maupun yang cowok. Itu ada di lantai 3. Kalau lantai 1, 2 itu dia menjual perabotan atau kebutuhan alat rumah tangga. Sebelah kiri ini teman-teman, ini ruko. Dan ruko ini sudah lama di Kota Sorong. Oke teman-teman, saya akan lewat ke gang sana atau ke jalan sana
saya akan ajak teman-teman kita lewati salah satu jalan yang sudah lama ada di Kota Sorong, teman-teman. Teman-teman, sebelah kanan saya ini salah satu diskotik yang ada di Kota Sorong yang sudah paling lama. Namanya itu Mona Lisa. Dan tempat ini, teman-teman, dari saya masih kecil itu sudah ada, teman-teman. Jadi tampak depan dari Mona Lisa itu seperti ini. Di depannya sana itu ada ruko, ada minimarket juga. Di sebelahnya itu ada 2 hotel, salah satu hotel yang ada di Kota Sorong, teman-teman. Dia ada 2 hotel, jadi hotelnya itu bersebelahan. Jadi teman-teman, daerah Kampung Baru ini dia punya lokasi itu cukup luas, teman-teman. Maksudnya dia punya besar dari lokasi daerah Kampung Baru ini sangat luas sekali, teman-teman. Jadi teman-teman, sekarang ini saya mau lewat Jalan Misol. Jadi kalau orang-orang Sorong yang pernah tinggal di Kota Sorong, khususnya di daerah Kampung Baru, jalan ini nih atau nama Jalan Misol ini sudah tidak asing lagi, teman-teman. Yang sebelah kiri ini ada warung-warung makan, tapi mereka nanti bukanya itu mulai dari sore hingga nanti malam. Kalau pagi begini mereka tidak buka. Kalau yang sebelah kanan ini ruko, teman-teman. Ruko ini baru dibangun, atau mau dibilang itu baru dibangun, teman-teman. Tapi beberapa dia punya ruko ini tidak dibuka, teman-teman. Dulu sempat ada dibuka salah satu toko bangunan, tapi sekarang ini sepertinya sudah tidak beroperasi lagi. Kalau yang sebelah kanan ini, teman-teman, ini ruko juga. Dan dari salah satu gedung ini tuh ada ruko milik seperti kegiatan anak-anak muda atau dari Dinas Pemuda dan Olahraga, teman-teman. Jadi teman-teman, ini yang dibilang Jalan Misol Kampung Baru. Beberapa rumah di sini nih, teman-teman, dari semenjak saya kecil itu rumahnya itu seperti ini. Jadi maksudnya itu bentuk rumahnya atau tempat tinggal dari masyarakat yang di sini tuh dia punya rumah tidak berubah, teman-teman. Kalau mungkin ada beberapa atau 1-2 rumah yang direnovasi, ada juga yang bertahan dari lama sampai sekarang ini. Jadi dia punya bentuk rumah itu seperti yang sekarang teman-teman lihat. Kalau yang sebelah kanan sana yang gedung itu, teman-teman, itu yang tadi gedung dari Hotel Royal Panorama. Dia punya bagian belakang dari hotel yang tadi kita lewat, teman-teman, yang bagian depan itu. Jadi kalau sebelah kiri, sebelah kanan saya ini rumah-rumah masyarakat. Tapi yang sebelah kiri ini, teman-teman, ini rumah, kalau mau dibilang itu ada asrama atau perumahan dari bapak-bapak kepolisian yang tinggal di rumah-rumah tadi, teman-teman, yang sudah kita lewat tadi. Jadi teman-teman, teman-teman yang pernah tinggal di Kota Sorong, terus yang sekarang ini sudah tidak lagi tinggal di Kota Sorong atau sedang merantau atau sedang berada di luar Kota Sorong, yang ingin melihat keadaan Jalan Misol Kampung Baru, ini lokasinya, teman-teman. Banyak sekali perumahan atau rumah-rumah yang tetap bertahan dengan seni bangunannya. Ada juga yang sudah melakukan renovasi, teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat ada beberapa rumah yang sudah kelihatan lama, itu rumah itu, teman-teman, itu sudah puluhan tahun, teman-teman. Karena banyak bangunan dari rumah-rumah di sini tuh mereka masih mempertahankan bentuk keaslian dari bangunan rumahnya, teman-teman. Maksudnya tuh dari dulu sampai sekarang itu tampak rumahnya seperti itu. Ada juga beberapa masyarakat yang sudah melakukan renovasi, tapi ada juga yang masih mempertahankan itu, dan itu sangat menurut saya, teman-teman, sangat bagus. Karena banyak dari subscriber saya di channel ini yang meminta saya untuk buat video di Jalan Misol, dan sekarang ini saya sudah buat video untuk teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton channel Sorongnet ini. Jadi teman-teman yang merindukan Jalan Misol, ini
Jalan Misol atau kompleks Jalan Misol. Teman-teman, kalau teman-teman lihat di depan sana itu yang sebelah kiri ada gedung yang bertingkat. Itu salah satu sekolah yang ada di Kota Sorong, Yayasan Kristen. Nama sekolahnya itu Kalam Kudus, teman-teman. Jadi di sekolah ini tuh ada 3 angkatan, ada yang SD, SMP maupun SMA. Jadi ini tampak depan dari SD Kalam Kudus. Oke teman-teman, di depan ini ada salah satu toko yang sudah paling lama sekali. Namanya itu Toko 53. Jadi dia punya tampak depan seperti ini teman-teman. Tidak terlalu banyak perubahan teman-teman, cuman ada sedikit renovasi atau pengecatan dari Toko 53 ini teman-teman. Tapi bangunannya, bentuk bangunan itu dia pertahankan dan sangat, bagi saya itu sangat bagus sekali teman-teman. Di sebelahnya itu ada Apotek Valencia. Terus teman-teman, di sebelah kirinya ini juga ada salah satu toko yang sudah paling lama juga. Namanya itu Toko Kokas. Dia di sebelah kiri ini, nanti saya akan putar kamera ke tokonya biar teman-teman bisa lihat. Toko Kokas itu untuk orang-orang Sorong itu sudah tidak asing lagi. Jadi ini teman-teman, Toko Kokas. Teman-teman bisa lihat dia punya bangunan itu sudah kayak seperti bangunan jadul. Dan memang toko itu sudah lama sekali teman-teman. Kalau yang di sebelah kanan yang gedung bertingkat ini teman-teman, ini gedung baru. Saya belum terlalu tahu ini gedung apa, tapi ini gedung yang baru dibikin di Kota Sorong. Teman-teman, kalau kita ke arah kanan sana itu kita akan ke Surya, ke lokasi tadi di mana saya mulai jalan dari video ini, dari video yang saya buat ini. Ini teman-teman gedungnya. Tapi saya tidak akan ke sana teman-teman. Saya akan ajak teman-teman kita lewat sebelah kiri sini. Teman-teman, yang di sebelah kanan ini ada 2 SD atau bahkan ada 3 sekolah teman-teman. Jadi salah satunya itu SD, namanya itu SD Negeri 1 dan juga SD Negeri 19. Kalau masih tidak berubah penamaan dari 2 sekolah itu, berarti 2 sekolah itu, nama 2 sekolah itu seperti yang tadi saya bilang tadi teman-teman. Cuman karena sekarang ini kan Kota Sorong sudah menjadi ibu kota provinsi baru, Provinsi Papua Barat Daya. Jadi ada beberapa sekolah yang nama sekolahnya itu sudah dirubah oleh pemerintah. Tapi dari waktu saya masih kecil itu teman-teman, yang saya tahu 2 SD tadi itu namanya SD Negeri 1 sama SD Negeri 19. Jadi yang ada di sebelah kanan ini teman-teman. Teman-teman, sekarang ini saya ada di jalan pertigaan dari Jalan Raja Ampat, masih di daerah Kampung Baru juga. Seperti yang saya bilang tadi itu teman-teman, bahwa lokasi atau daerah Kampung Baru yang ada di Kota Sorong ini cukup besar sekali, cukup luas. Teman-teman, saya akan ajak teman-teman kita ke jalan sana, kita akan ke arah sana. Dan sekarang ini saya sudah ada di kompleks Jalan Raja Ampat atau kompleks Raja Ampat yang ada di Kota Sorong. Ini adik-adik yang mau minta kameranya mengarah ke mereka. Mereka sangat senang sekali teman-teman. Jadi teman-teman, di sebelah kiri saya ini juga, ini ada beberapa rumah yang dari dulu tuh masih mempertahankan bentuk keaslian dari rumah-rumah ini teman-teman. Maksudnya waktu rumah ini dibangun sampai sekarang itu ada beberapa rumah yang masih mempertahankan dia punya bentuk dari rumah yang mereka tempati. Tapi ada juga yang sudah melakukan renovasi teman-teman. Jadi sekarang ini saya berada di kompleks Jalan Raja Ampat, Kampung Baru, Kota Sorong. Kalau yang sebelah kiri ini kompleks, kalau saya tidak salah itu kompleks Pertamina.
Maaf kalau saya salah, tolong komen di bawah kalau saya salah. Jadi teman-teman, semenjak saya kecil itu kompleks ini nih sudah ada. Bahkan dia punya bentuk dari rumah dari kompleks ini itu sampai sekarang ini bentuknya seperti yang teman-teman lihat. Mungkin beberapa masyarakat yang tinggal di sini itu mereka mungkin ada sedikit renovasi atau tambah macam halaman depannya. Tapi selebihnya itu mereka masih mempertahankan bentuk keaslian dari rumah-rumah yang mereka tempati ini, teman-teman. Kalau di sebelah kanan saya ini juga ada rumah, tentunya ada rumah-rumah warga. Dan teman-teman, di lokasi ini itu sepengetahuan saya itu dari saya kecil sampai sekarang ini itu lokasi ini tidak pernah banjir, teman-teman. Tidak tahu kalau saya salah, tapi yang saya tahu itu bahwa Jalan Raja Ampat ini dari dulu sampai sekarang ini tidak pernah saya dengar bahwa ada daerah banjir di Kota Sorong di jalan itu, tidak pernah, teman-teman. Karena dia punya lokasi ini cukup tinggi. Dan teman-teman, ini agak sunyi, teman-teman. Jadi yang Jalan Raja Ampat ini salah satu jalan alternatif yang ada di daerah Kampung Baru, teman-teman. Kalau macam kita lewat jalan utama, terus tiba-tiba ada yang macet, entah itu dari kegiatan salah satu aktivitas yang ada di Kota Sorong, teman-teman boleh melakukan atau boleh mengambil rute dari Jalan Raja Ampat ini. Karena Jalan Raja Ampat ini akan terhubung ke jalan utama juga, teman-teman, di sebelah sana nanti. Jadi ini lokasi atau keadaan yang ada di Kota Sorong, salah satu kompleks yang ada di Kampung Baru, namanya itu Kompleks Raja Ampat, atau biasanya itu kita bilang Jalan Raja Ampat. Dia punya lokasi, dia punya keadaan yang sekarang itu seperti ini. Oke teman-teman, saya spill sedikit lagi. Di sebelah kiri sini ada rumah makan, namanya juga rumah makan Raja Ampat kalau teman-teman bisa lihat tadi itu. Terus kalau gedung yang ada di sebelah kiri ini, teman-teman, yang tinggi itu yang warna coklat, ini dia punya pagar utama ini juga adalah salah satu diskotik yang ada di Kota Sorong. Namanya itu XL. Jadi dia punya tampak depan seperti ini, teman-teman. Kalau kita ke sana itu kita akan ke arah tembok, atau sekarang itu sudah kita sering bilang reklamasi. Jadi teman-teman, dia punya tampak depan dari bangunan itu sangat bagus, teman-teman. Saya akan coba kasih lihat teman-teman, dia punya tampak depan dari bangunan ini. Jadi seperti ini, teman-teman. Di sebelahnya itu ada jasa laundry juga, teman-teman. Yang sebelah kanan, yang ruko yang sudah sebelah kedua maksudnya, teman-teman. Jadi namanya tuh Ion Laundry. Jasa dari laundry tadi, teman-teman, dia menerima antar jemput laundry. Jadi untuk masyarakat Kota Sorong yang mau cari jasa pencucian yang bisa diantar jemput, teman-teman boleh ke laundry yang tadi, teman-teman. Teman-teman, kalau teman-teman lihat di depan saya sekarang ini ada gedung yang cukup besar. Ini tuh, teman-teman, salah satu hotel berbintang yang ada di Kota Sorong. Tapi sekarang ini, teman-teman, sudah tidak berfungsi atau sudah tidak beroperasi lagi. Namanya itu Hotel Grand Pacific. Dan hotel ini, teman-teman, dulu paling ramai dan paling terkenal di Kota Sorong. Di sebelah kiri sini, teman-teman, tepatnya di depan hotel yang tadi itu ada rumah makan Jawa Timur. Ada juga sebelahnya juga ada rumah makan juga, teman-teman. Ini juga di sebelah kiri juga ada rumah makan. Jadi teman-teman, saya akan kembali ke jalan di mana tadi saya belok.
ada belokan kiri, belokan ke kanan teman-teman. Kalau belokan ke kiri itu ke asrama polisi yang ada di Kampung Baru, perumahan dari kepolisian. Kalau yang ke kanan ini ke belakang Grand, ke kompleks di belakang Grand. Ini masih daerah Kampung Baru teman-teman. Kalau di sebelah kiri sini teman-teman, ini tempat biliar. Jadi tempat biliar yang ada di Kota Sorong. Kalau teman-teman mau main biliar, teman-teman ke sini saja. Dia buka itu kalau tidak salah dari sore sampai nanti malam, sekitar jam 11 kalau tidak salah, atau jam 12 baru ditutup. Ini tadi teman-teman, yang tadi kan saya jalan dari sana, saya belok ke kanan kalau saya dari sana. Sekarang saya dari sini, dia belok ke kiri teman-teman. Jadi teman-teman, yang saya spill tadi, yang hotel yang berkatan 2 di Kota Sorong itu sebelah kanan tadi itu. Jadi ada 2 hotel yang berdekatan di sekitar sini. Yang satunya itu namanya Hotel Mamberamo, yang satunya itu namanya Hotel Lovencia. Saya akan ajak teman-teman kita ke luar atau ke depan sana, dan kita akan terus jalan ke arah ke Kampung Baru sampai ke Siswa nanti. Bahkan saya akan ajak teman-teman kita jalan terus ke Siswa, kita lewati SMP 1, lewati lapangan hoki atau Stadion Bawela, dan kita akan selesai atau kita akan berhenti nanti di jalan utama Kota Sorong, salah satu jalan utama di Kota Sorong di Kampung Baru. Oke teman-teman, di depan saya ini ada ruko, jadi ada beberapa toko dari jasa pencucian, ada toko yang menjual alat-alat kebutuhan rumah tangga, ada konter juga teman-teman, ada rumah makan. Sebelah kanan juga itu teman-teman ada ruko, ada minimarket, ada toko atau yang kita sering bilang ayam lasato tuh teman-teman. Di Kota Sorong ini ayam lasato ini cukup banyak, dan memang dia menyajikan makanan yang enak teman-teman. Jadi dia punya gedung atau bangunan yang sebelah kanan yang itu teman-teman warna kuning sama merah itu. Ini juga teman-teman, sebelah kiri ini juga warung, tapi dia nanti bukanya itu dari sore hingga nanti malam. Jadi ini salah satu jalan atau poros utama yang ada di Kota Sorong, tepatnya di daerah Kampung Baru. Kalau sekarang ini teman-teman, saya sudah ada di Kompleks Ramayana, masih di lokasi daerah Kampung Baru. Karena yang seperti saya bilang tadi itu, lokasi Kampung Baru itu besar teman-teman, cukup besar. Jadi kalau yang kita ke kiri ini teman-teman, kita akan ke bekas bioskop Ramayana. Saya tidak akan masuk ke dalam sana teman-teman, karena di dalam sana itu ada aktivitas. Oke teman-teman, bioskop Ramayana itu yang di dalam sana itu teman-teman bisa lihat dari sini. Tapi mohon maaf, nanti lain kali baru saya akan buat video di sana, lewati jalan sana. Tapi saya akan ajak teman-teman kita lewat jalan ini dulu. Yang sebelah kiri ini juga teman-teman ada warung juga. Dan ini teman-teman, salah satu toko yang paling lama atau salah satu toko yang lama ada di Kota Sorong. Ini dulu teman-teman namanya itu Toko Mujur, tapi sekarang sudah berganti nama jadi Toko Volta. Dan dia juga menjual banyak alat-alat elektrik, dari lampu, kabel, dan mungkin CCTV. Kalau teman-teman mau cari alat-alat elektrik, teman-teman boleh ke Toko Volta yang tadi. Di sebelah kiri ini juga ada bengkel, dan di depan ruko yang sebelah kiri ini adalah salah satu hotel yang ada di Kota Sorong teman-teman. Ini namanya itu Hotel Mamberamo. Jadi teman-teman, kalau teman-teman yang pernah ingat Hotel Mamberamo di daerah Kampung Baru itu, sekarang itu dia sudah seperti ini bentuknya bangunannya, karena memang sudah direnovasi. Tapi lokasinya itu tetap masih di tempat di sini teman-teman. Di depan sana itu teman-teman, sebelah kiri maupun sebelah kanan itu juga bangunan yang tidak berubah teman-teman. Dari kecil, saya kecil sampai besar ini, dia punya bentuk bangunan itu seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman yang malam-malam tuh pingin makan nasi kuning, teman-teman boleh ke yang sebelah kiri ini, karena di sini tuh banyak sekali penjual nasi kuning yang begadang atau dia jual nasi kuning tuh sampai nanti pagi hari teman-teman.
Jadi itu malam-malam tuh banyak sekali penjual nasi kuning yang ada di sekitar sini. Kalau yang di sebelah kanan ini teman-teman, ini bengkel mobil, namanya itu Salawati Motor, dan bangunan yang sudah cukup lama yang ada di Kota Sorong, teman-teman. Jadi Salawati Motor Kampung Baru, kalau kita sering bilang di sini, di sebelahnya itu ada toko Pesona, toko yang sebelah ini teman-teman, ada 2 toko. Di sebelah kiri sini ada bengkel. Yang sebelah kanan saya ini teman-teman, ini ada toko yang menjual baju-baju pria dan wanita, namanya itu toko Celsius, ada di sebelah kanan tadi. Oke teman-teman, saya sudah ada di dekat atau sudah mendekati dari toko siswa, sudah dekat dengan toko siswa. Kalau teman-teman bisa lihat toko siswa dari sini, sana itu ada Tugu di Kampung Baru, dan Tugu itu teman-teman sudah paling lama sekali. Jadi sekarang ini saya berada di perempatan siswa atau Tugu yang ada di Kampung Baru. Teman-teman, di depan sana itu ada lapak-lapak untuk jual makanan. Kalau ada juga makanan nasi kuning, kalau pagi-pagi nasi kuning khas Manado. Sebelahnya juga itu ada warung makan. Di depan sana itu sebelah kiri bengkel, di sebelah kanan juga ada bengkel teman-teman. Salah satu bengkel yang cukup terkenal di Kota Sorong, namanya itu Jodi Motor atau bengkel Jodi. Teman-teman, toko siswa itu ada di depan saya sana teman-teman, di yang sebelah kiri. Kalau teman-teman penasaran toko siswa Kampung Baru bentuknya seperti apa, jadi toko siswa Kampung Baru tuh bentuk sekarangnya tuh seperti ini teman-teman. Sudah banyak renovasi dari gedungnya atau dari bangunannya. Ini tampak depan dari toko siswa. Di sebelahnya itu ada kafe. Jadi ada kafe di sebelah toko siswa, di sebelahnya juga ada minimarket. Di depannya juga ada rumah makan. Teman-teman, yang sana itu bengkel motor, bengkel Jodi. Teman-teman mau pingin cari bengkel motor, teman-teman ke bengkel yang tadi itu teman-teman. Yang kiri ini teman-teman, ini minimarket Indomart. Kalau teman-teman pernah dengar rumah makan Sayo, jadi rumah makan Sayo itu sudah tidak ada lagi teman-teman, karena dia punya bangunan itu sudah dialih fungsikan menjadi Indomaret tadi yang teman-teman lihat, yang kita lewati tadi. Jadi teman-teman, sekarang ini saya sedang jalan atau menuju ke arah SMP 1 dan Stadion Bawela atau bekas dulu kita bilang lapangan hoki, sekarang kan sudah dibikinkan stadion, namanya itu Stadion Bawela. Nanti kita akan lewati stadion itu teman-teman. Jadi SMP 1 teman-teman, SMP Negeri 1 tuh dia punya bangunan yang ada di sebelah kiri itu teman-teman, yang ada 2 lantai warna coklat itu. Teman-teman bisa lihat. Kalau yang sebelah kanan itu ada tempat atau tempat karaoke atau macam kita mau menyanyi gitu teman-teman. Sebelah kanan ini ada juga tempat biliarnya, tempat santainya paling atas. Dan ini teman-teman SMP Negeri 1 dari sampingnya nih teman-teman. Ini SMP Negeri 1, salah satu sekolah yang sudah paling lama di Kota Sorong. Itu SMP Negeri 1 teman-teman. Yang sebelah kanan ini tuh namanya itu kalau tidak salah masih Indo Vista kalau saya tidak salah ya teman-teman, mohon maaf kalau saya salah. Jadi di tempat itu tuh ada seperti tempat kita mau karaoke, kita bisa nongkrong, karena ada juga kafenya, tempat santainya, dan juga tempat main biliarnya. Jadi kalau teman-teman cari hiburan seperti yang saya bilang tadi, teman-teman boleh ke gedung yang tadi.
Ini teman-teman, ini SMP 1 tampak dari depan, tapi saya tidak ke sana teman-teman. Di dalam sana itu sedang ada aktivitas belajar mengajar. Karena walaupun bulan puasa, karena keputusan dari Menteri Pendidikan kan, aktivitas belajar akan dilakukan walaupun dalam keadaan bulan puasa. Yang sebelah kiri ini teman-teman, kantor atau pangkalan dari Marinir Kota Sorong Angkatan Laut. Sebelah kanan sana itu kantor Bulog yang ada di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Jadi kalau macam teman-teman mau tanya atau mau cari di mana kantor Bulog yang ada di Kota Sorong, ini dia teman-teman lokasinya. Kantor Bulog Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Yang sebelah kirinya ini kantor dari Angkatan Laut, tapi khususnya Marinir. Ini dulu kan bangunannya itu namanya Lanal. Sekarang sudah tidak lagi, sudah jadi seperti markas, salah satu markas Marinir yang ada di Kota Sorong. Saya tidak akan ke sana ataupun kasih kamera ke sana karena memang tidak boleh. Kita cuma bisa lewat sampingnya saja teman-teman. Yang penting saya sudah kasih tahu teman-teman lokasi-lokasi yang ada di Kota Sorong. Teman-teman, sebelah kiri saya ini Stadion Bawela. Dulu yang kita sering bilang lapangan hoki, sekarang itu sudah dibikinkan stadion. Jadi seperti ini teman-teman. Ini dia punya tampak samping dari Stadion Bawela. Jadi di bawahnya ini teman-teman seperti dibikin lapak-lapak tapi belum dibuka atau belum beroperasi teman-teman. Di depan ini juga dulu ini namanya kafe, ada kafe Pujasera, sebelahnya kantor jasa Raharja kalau saya tidak salah. Jadi seperti itu teman-teman yang tadi kita lewati. Ya betul teman-teman, ini kantor jasa Raharja yang sebelah kanan. Yang kiri ini Stadion Bawela teman-teman. Beberapa hari kemarin itu salah satu klub sepak bola Indonesia yang berasal dari Jayapura, namanya Persipura Jayapura, itu mereka uji tanding di sini teman-teman lawan All Star Kota Sorong kalau saya tidak salah juga. Jadi Persipura Jayapura sama pemain-pemain yang ada di Kota Sorong yang terbaik itu mereka bermain atau bertanding di dalam stadion ini teman-teman. Dan ini dia punya pintu utama VIP kalau saya tidak salah teman-teman. Karena yang saya berada ini teman-teman itu ada dia punya pintu samping dari stadion ini teman-teman. Cuman sangat disayangkan bahwa kita punya warga ini masih suka sekali coret-coret tembok teman-teman. Padahal kalau tidak dicoret-coret itu sangat bagus, sangat rapi. Mohon untuk teman-teman yang sering coret-coret itu jangan lagi teman-teman. Mari kita semua jaga, kita punya bangunan atau hal yang telah dibikin oleh pemerintah Kota Sorong, kita jaga, kita rawat sama-sama biar kita punya Kota Sorong ini makin baik, makin bagus. Teman-teman, yang kuning itu kantor Golkar teman-teman. Yang sebelahnya ini dulu salah satu bar yang ada di Kota Sorong, namanya Bar Santi, tapi sudah tidak beroperasi lagi. Kalau yang kuning tadi itu kantor Golkar. Jadi ini dia punya tampak depan dari Stadion Bawela teman-teman. Lokasinya, tempat parkirnya cukup luas. Yang di sebelah sana itu reklamasi. Itu dulu kan laut teman-teman, tapi sudah ditimbun. Jadi sudah bagus. Jadi sudah macam jadi tempat olahraga, tempat jogging, tempat nongkrong. Jadi kalau macam teman-teman yang mau olahraga, mau lari tuh, yang pingin enak, pingin nyaman dengan view yang terbaik itu, teman-teman bisa ke sini reklamasi yang sana itu untuk lari pagi maupun lari sore, karena banyak sekali masyarakat Kota Sorong yang datang untuk melakukan aktivitas olahraga di reklamasi ini. Yang sana itu teman-teman sedang dibuat mall terbesar atau salah satu mall yang terbesar yang ada di Kota Sorong. Teman-teman, yang ini nih kafe. Ini baru belum terlalu lama gedungnya, baru direnovasi. Namanya itu Tuan Tanah. Dan teman-teman, kafe ini tuh kalau tiap malam atau weekend atau pas hari libur itu paling ramai sekali. Jadi tempat kumpulnya anak-anak muda-mudi Kota Sorong tuh salah satunya di sini teman-teman. Jadi dia punya ada indoor maupun outdoor. Jadi teman-teman bisa nongkrong, bisa duduk di luar
maupun di dalam. Kalau di luar cuacanya bagus, teman-teman bisa menikmati angin di luar di cafe yang tadi. Kalau yang kesana itu sedang dibangun salah satu mall terbesar yang ada di Kota Sorong, teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih. Video kita mungkin sampai di sini dulu. Nanti saya akan buat video di tempat-tempat yang lainnya. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi di video lainnya.